Shalom wanita Deborah yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua tetap sukacita dan penuh semangat di dalam Tuhan. Amin. Saat ini kita akan belajar mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, di mana kami akan belajar kembali tentang firman-Mu. Tuhan menolong kami, beri kami hikmat, pengertian yang sama untuk kami boleh memahami kebenaran Allah dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wanita Deborah yang diberkati Tuhan. Pada minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kita. Bahwa secercah harapan jika kita tujukan kepada Tuhan, maka itu cukup untuk membuat kita bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Hari ini kita masih belajar tentang berharap pada Tuhan. Ya, tema pada saat ini berharap pada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu semua. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat-ayat yang kita baru baca ya ibu-ibu, sedang memberitahukan kepada kita betapa beratnya pergumulan, persoalan, tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang rasul yang sangat luar biasa. Dia melayani Tuhan dengan begitu hebat. Tetapi di balik semua itu, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang harus dia alami. Tetapi kita tahu bersama bahwa Paulus tetap setia sampai pada akhir hidupnya. Nah, wanita Deborah yang diberkati Tuhan, kita akan belajar pada saat ini. Apa yang membuat Rasul Paulus tetap berharap kepada Tuhan? Kita akan melihat ayatnya yang ke-10a. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah, dikatakan ia telah menunjukkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan Paulus. Jadi yang pertama, apa yang menjadi alasan Rasul Paulus tetap berharap pada Tuhan? Yang pertama, pengalaman penyelamatan. Adanya pengalaman penyelamatan. Rasul Paulus mengalami pengalaman itu. Dia melayani Tuhan, dia mengalami tantangan, dia menghadapi rintangan. Tetapi Tuhan menolong dia. Tuhan memberi kemampuan kepada Rasul Paulus sehingga dia bisa melewati itu. Sehingga dia dalam firman ini kita belajar bahwa Rasul Paulus tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah pengalaman penyelamatan. Rasul Paulus mengalami keselamatan daripada Tuhan. Pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Sehingga dia tetap berharap kepada Tuhan. Ibu-ibu wanita Deborah yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin bahwa setiap kita, semua kita sering, tidak hanya pernah, tapi kita sering mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan membukakan jalan-jalan dalam setiap pergumulan kita. Bagaimana Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Bagaimana Tuhan memulihkan pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan memulihkan banyak hal dalam hidup kita. Anak-anak kita. Semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit kita. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Allah berkata bahwa janganlah lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa yang lampau. Sehingga ketika kita membayangkan itu, mengingat semua perbuatan Tuhan itu, maka kita boleh menjadi wanita Deborah yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Pengalaman tentang pertolongan atau penyelamatan daripada Tuhan, ibu-ibu ya, harusnya terus mendorong atau menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa jika di masa yang lampau Tuhan pernah dan sering menolong kita, maka kita dengan yakin berkata bahwa ke depan Tuhan pasti akan memelihara dan menolong kita kembali. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Rasul Paulus tetap berharap kepada Tuhan. Yang pertama, karena adanya pengalaman penyelamatan. Yang kedua, karena adanya janji penyelamatan. Masih di ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Rasul Paulus menyadari bahwa kalau di masa lampau Tuhan sudah menyelamatkan dia, Tuhan sudah menolong dia, Tuhan sudah menunjukkan jalan-jalannya kepada dia, dia percaya bahwa ke depan Tuhan pasti akan menolong dia kembali. Seperti yang tertulis dalam ayat-ayat ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan Paulus kepada Tuhan dibuktikan dengan kesetiaannya, bagaimana dia melayani sampai pada akhir hidupnya. Demikian setiap kita juga ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kalau kita telah melihat pertolongan Tuhan di masa yang lampau, kalau kita melihat ke belakang, bagaimana tangan Tuhan mencampur tangan, turut campur tangan dalam setiap hal dalam hidup kita. Mari ke depan kita terus memandang kepada Allah. Kita harus yakin, kita harus terus berharap kepada Dia. Bahwa kalau di masa lampau Dia menolong kita, maka di depan Tuhan pasti juga akan menolong kita. Amin. Yang ketiga adalah adanya penyelamatan yang konsisten. Masih di ayatnya yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dikatakan bahwa Ia, Tuhan yang Rasul Paulus layani, akan menyelamatkan dia lagi dan lagi. Artinya apa? Bahwa Rasul Paulus menyadari bahwa pertolongan Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan, pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti di masa lampau ataupun hari ini. Pertolongan Tuhan akan terus berlanjut di dalam seluruh kehidupan kita ke depan. Mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Sebab itu, kalau kita menyadari akan hal ini ibu-ibu, seharusnya membuat kita untuk tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di depan. Dengan langkah-langkah yang akan kita ambil, yang akan kita jalani di depan. Kita tidak perlu takut karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Amin. Saya akan membukakan kita di dalam Mazmur 108 ayatnya yang ke-14. Firman Allah berbunyi demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mari kita perhatikan bahwa dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Akan, sesuatu hal yang akan di depan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan takut ibu-ibu dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Percayalah, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan-jalan yang kita hadapi di depan tidak semakin mudah. Banyak kerintangan, banyak masalah. Seperti pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir. Tetapi satu hal ibu-ibu ya, pengalaman masa lalu di mana Tuhan pernah menolong kita dan sering menolong kita, seharusnya mendorong iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Allah. Bahwa apapun yang terjadi di depan, aku percaya Tuhan sanggup memelihara hidupku. Mari kita menyadari bahwa karena adanya pengalaman penyelamatan, adanya janji tentang penyelamatan Tuhan, dan juga karena adanya penyelamatan dari Tuhan yang konsisten, yang terus menerus, seharusnya membuat kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tetap setia, dan tetap berani menghadapi hari esok. Karena kita tahu
Tuhan akan terus memelihara dan menolong hidup kita. Amin. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menapaki hidup kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang kami pelajari bersama, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan akan terus terulur menolong, menopang kami, bahwa sesungguhnya kehadiran Allah itu sungguh nyata bagi kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau akan tetap memelihara dan menolong hidup kami. Biarkan kami sebagai wanita-wanitanya Allah, ibu-ibu di Wanita Deborah ini, biar iman kami terus semakin naik, kami semakin terus percaya, kami semakin terus berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kami, dan Engkau adalah Tuhan yang patut untuk kami percayai, sebab Engkau Allah adalah segalanya, Engkau Allah adalah yang dahsyat, lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Terima kasih untuk Engkau pribadi yang luar biasa. Kami berkata bahwa kami akan tetap terus maju, bersemangat, bersukacita, tetap setia kepada Engkau sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.